Selamat pagi rekan-rekan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mulai renungan pagi kita. Sebelum renungan pagi kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk bisa belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini adalah doa yang berkuasa melepaskan. Diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 18. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Raja Herodes sangat dikenal sebagai raja yang lalim. Dengan kekuasaannya yang dia miliki, ia bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan melakukan penganiayaan dan pembunuhan secara kejam terhadap orang-orang percaya. Tercatatlah demikian. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yesus dengan pedang. Petrus tidak luput dari penahanan dan dipenjarakan. Sudah bisa dipastikan nasibnya juga tidak jauh berbeda dari Yakobus. Habislah sudah harapan Petrus untuk melihat dunia luar, sebab ia dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Herodes. Lagi pula, kaki dan tangannya dibelenggu dengan rantai yang sangat kuat. Petrus tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Ia hanya bisa pasrah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Dalam kondisi letih dan tak berdaya, Petrus tertidur pulas di antara para prajurit yang menjaganya. Tapi, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan sanggup melepaskan Petrus dari penjara. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi Petrus. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Bagaimana Petrus dapat terlepas dari penjara? Oleh karena kekuatan doa? Tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Bukan sembarang doa, tetapi doa yang dilakukan dengan tekun. Karena doa tekun itu, tergeraklah surga dan kuasa Tuhan bekerja sehingga ia menurunkan malaikatnya untuk melepaskan semua rantai yang membelenggu Petrus, hingga ia luput dari kematian. Mungkin saat ini kita sedang terbelenggu oleh permasalahan hidup yang ada, dan sepertinya kita sudah tidak punya harapan lagi. Semua pintu serasa tertutup. Jangan menyerah dan putus asa. Datanglah kepada Tuhan dan berseru-serulah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan turun tangan, tidak ada perkara yang sukar bagi Dia. Haleluya. Sebelum renungan pagi ini kita tutup, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, mengingatkan kami untuk selalu berpegang teguh pada tangan-Mu Tuhan. Sebab tiada perkara pun yang sukar bagi Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami mau melakukan aktivitas kami. Sertai aktivitas kami Tuhan, sehingga kami bisa melewatinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.